Shalom semuanya. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Baiklah, Ibu ucapkan selamat bertemu kembali di pelajaran agama Kristen. Ibu berharap anak-anakku semua masih tetap semangat dalam mengikuti proses pembelajaran. Nah, baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas kebaikan, atas penyertaan yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kami, sehingga kami semua dalam keadaan sehat hingga saat ini. Tuhan Yesus, saat ini kami akan belajar pelajaran agama Kristen. Kiranya Tuhan menolong kami semua agar kami dapat mengerti dan memahami pelajaran yang akan kami pelajari, bahkan dapat kami menerapkannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah melalui kuasa Roh Kudus-Mu yang akan menolong kami dalam proses pembelajaran ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mulai pelajaran kami di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, pelajaran agama Kristen kelas 11 hari ini adalah bab 15 yang berjudul Ilmu Pengetahuan Manusia. Ini dapat kita baca di dalam Alkitab Kejadian pasal 6 ayat 14 sampai 15, Keluaran 25, 1 Raja-Raja pasal 7, pasal 8, pasal 11 ayat 1 sampai 13, Nehemia pasal 2 ayat 11 sampai 20, dan Daniel pasal 1 ayat 8 sampai 21. Adapun uraian materinya sebagai berikut. Yang pertama, kehebatan akal budi manusia. Yang kedua, realita perkembangan ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga, takut akan Tuhan permulaan pengetahuan. Yang keempat, ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan manusia. Baiklah anak-anak, mari kita menyimak uraian materi yang pertama, kehebatan akal budi manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu mempunyai arti. Yang pertama, pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan itu. Yang kedua, pengetahuan atau kepandaian. Nah, sedangkan kata pengetahuan artinya, yang pertama, segala sesuatu yang diketahui. Kepandaian. Yang kedua, segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal mata pelajaran. Jadi, ilmu pengetahuan adalah gabungan berbagai pengetahuan yang disusun secara logis dan bersistem dengan memperhitungkan sebab akibat. Nah anak-anak, Allah menciptakan manusia bukan hanya sebagai makhluk paling mulia di atas segala makhluk ciptaan yang lain, tapi juga yang paling agung dan dilengkapi dengan akal budi. Namun sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, manusia telah dikuasai oleh dosa dan cenderung memberontak melawan Allah Sang Pemberi kehidupan. Roma pasal 3 ayat 23 mengatakan, karena semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, dosa merusak kehidupan manusia dan manusia itu sendiri, sehingga pikiran, akal budi, kehendak, dan perbuatan tangan manusia tercemar oleh dosa. Nah anak-anak, orang yang takut akan Tuhan akan menggunakan kecerdasan dan ilmu pengetahuannya untuk kebaikan.
hidupnya dan untuk kesejahteraan manusia. Tuhan memberkati orang yang menaati hukum-hukum Tuhan dan membuat semua yang dikerjakan tangannya berhasil. Uraian materi yang kedua, realita perkembangan ilmu pengetahuan. Anak-anak, ilmu pengetahuan berkembang dari masa ke masa. Tetapi ilmu pengetahuan zaman pertengahan lebih dilandasi oleh otoritas atau kekuasaan atau wibawa ketokohan seorang filsuf dan tidak diteliti melalui observasi. Sementara ilmu pengetahuan saat ini dikembangkan melalui logika, bukan melalui eksperimen. Dalam sejarah dunia, bersamaan dengan reformasi dalam gereja yang dipelopori oleh Martin Luther di Jerman, berlangsung pula apa yang dikenal dengan revolusi ilmiah, yang ditandai dengan bangkitnya ilmu pengetahuan modern. Uraian materi yang ketiga, takut akan Tuhan, permulaan pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan dan teknologi sangat berkaitan erat dengan gereja. Oleh sebab itu, ilmu pengetahuan, teknologi, dan gereja harus berjalan selaras dan sesuai dengan pandangan Tuhan, yaitu Alkitab. Untuk mengetahui apakah ilmu pengetahuan ada dalam Alkitab, mari kita memperhatikan beberapa fakta berikut. Yang pertama, Nuh. Atas perintah Allah membuat kapal berdasarkan desain Allah. Untuk menyelamatkan Nuh dan keluarganya dari kebinasaan air bah dan kebobrokan moral manusia pada waktu itu. Kejadian 6 ayat 14 sampai 15. Yang kedua, Musa. Musa mendirikan kemah suci berdasarkan rencangan ruang, dimensi, dan bahan-bahan yang telah ditentukan oleh Allah, dan kemuliaan Allah memenuhi kemah suci. Keluaran 25. Yang ketiga, Salomo. Salomo membangun bait suci dan istana kerajaan Israel. 1 Raja-Raja pasal 7 sampai pasal 8. Nah, anak-anak, Allah juga menghancurkan pekerjaan manusia yang dilakukan dengan tujuan untuk menyombongkan diri sendiri, melawan Allah, dan hendak menandingi kemahakuasaan Allah. Mari kita perhatikan fakta Alkitab berikut ini. Yang pertama, Allah mengacau balaukan anak-anak dan keturunan Nuh ketika mereka mendirikan menara Babel untuk membesarkan diri sendiri. Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Yang kedua, keindahan dan kemewahan istana Salomo menyebabkan ia memiliki banyak wanita asing yang menjadi pintu masuknya penyembahan berhala. 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 1 sampai 13. Yang ketiga, bangunan suci pada masa pelayanan Tuhan Yesus di dunia menjadi kebanggaan orang Yahudi dan pusat kegiatan kehidupan mereka setiap hari. Tuhan Yesus mengatakan bahwa ia dapat meruntuhkannya. Matius 24 ayat 1 dan 2. Yang keempat, bait suci yang disalahgunakan bukan untuk beribadah kepada Tuhan, tetapi untuk arena perdagangan dan perekonomian. Tuhan Yesus menentang dan memporak-porandakan kegiatan mereka. Yohanes 2 ayat 16. Nah, anak-anak,
Ilmu pengetahuan bukan suatu yang terpisah dari kehidupan manusia bersama Allah, sebab sejak mulanya Allah telah menciptakan alam semesta, mendorong dan mencetuskan lahirnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Manusia memiliki daya cipta dan kreasi karena manusia adalah gambar dan teladan Allah yang dilengkapi dengan akal budi dan berbagai talenta atau bakat. Sebab itu, ilmu pengetahuan akan berkembang dan menghasilkan produk yang sesuai dengan pandangan-pandangan manusia terhadap Allah, sesama manusia, dan alam semesta. Uraian materi yang keempat adalah ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan manusia. Anak-anak, manusia dapat mengembangkan ilmu pengetahuan untuk apa yang dikehendakinya. Tetapi Allah memberikan kemampuan akal budi kepada manusia agar manusia dapat mengupayakan kehidupan yang lebih baik dan sejahtera. Di dalam Amsal pasal 1 ayat 5 mengatakan, "Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan." Nah, Allah ingin agar manusia mempertimbangkan apa yang baik untuk kehidupannya dan kehidupan semua manusia. Dengan demikian, ia akan bertindak bijaksana dan memenuhi perintah Allah untuk mengusahakan dan memelihara bumi. Nah, anak-anak, Allah tidak pernah menghalangi perkembangan pengetahuan yang telah didirikan manusia. Allah menentang motivasi hati yang egois, hendak melawan Allah, melanggar kekudusannya, dan menduakan Allah. Ketika anak-anak Nuh mendirikan menara, Allah mengacau balaukan mereka bukan karena dia menentang pekerjaan mereka. Allah mengacau balaukan mereka karena Allah menentang motivasi hati mereka dan keinginan mereka untuk mencapai Allah dengan usaha mereka sendiri. Jadi, Allah akan memberkati semua pekerjaan manusia yang memuliakan dirinya dan menghormati kehadirannya. Karena Allah memberikan akal budi kepada manusia agar manusia dapat mengusahakan kehidupan yang baik dan sejahtera untuk kemuliaannya. Amin. Nah, anak-anakku semuanya, hari ini kita sudah belajar tentang ilmu pengetahuan manusia. Ibu berharap melalui pembelajaran hari ini anak-anakku dapat memahami dan mengerti bahwa ilmu pengetahuan sumbernya adalah Allah. Oleh sebab itu, pergunakanlah hikmat dan pengetahuan yang telah dimiliki untuk kemuliaan Allah. Baiklah, pelajaran kita sudah selesai. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena pada hari ini kami sudah belajar pelajaran agama Kristen tentang ilmu pengetahuan. Tuhan, ajarkan kami senantiasa mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kami, khususnya siswa-siswi yang belajar. Karena kami tahu bahwa dengan takut akan Tuhan merupakan permulaan pengetahuan. Dan biarlah melalui pertolongan Roh Kudus-Mu, anak-anak dapat menggunakan pengetahuan yang telah mereka miliki untuk kebaikan sesama dan untuk kemuliaan Tuhan. Tolonglah kami ya Bapa, agar kami dapat melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus.
Kami akhiri pembelajaran kami di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah anak-anakku semuanya, pelajaran kita sudah selesai. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan ibu tetap terus mengingatkan agar tetap menjaga kesehatan dengan cara memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sampai bertemu di waktu yang akan datang, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.